Budidaya lele itu sebenarnya bukan budidaya ikannya, tetapi bagaimana kita budidaya airnya. Karena apa? Karena ikan itu hidupnya di mana? Hidupnya di air, kita ngasih makannya di air, dan mereka membuang kotorannya di air. Otomatis kita harus fokus bagaimana bisa memaintain air tersebut selalu dalam kondisi baik, sehingga lele ini bisa hidup dengan aman dan pertumbuhannya juga bisa lebih cepat. Perkenalkan, nama saya Wendy Perdana Putra. Saya sekarang sedang berusaha atau berbisnis di bidang aquaculture, terutama di komoditas ikan lele. Saya menjalankan usaha ini dari tahun 2012 sampai sekarang. Nah, usaha yang saya geluti itu di pembenihan, pendederan, sampai dengan pembesaran ikan lele. Selain di 3 usaha tersebut, saya juga memiliki usaha lain seperti penyediaan konstruksi kolam, penyediaan hasil-hasil olahan, khususnya ikan lele, dan perlengkapan budidaya. Awalnya kita coba membenihkan sendiri, Pak. Jadi membenihkan, kita kawinkan beberapa ekor indukan untuk kita tetaskan yang nantinya akan menjadi benih-benih. Tetapi pada saat kita pelajari, ternyata lokasi saat ini yang saya gunakan itu kurang cocok di pembenihan, karena dari sisi fluktuasi suhu dan udara ini terlalu naik turun ya Pak. Artinya pada saat siang ini terjadi panas yang terik, sedangkan di malam hari ini terjadi dingin yang cukup tinggi. Otomatis saya memutuskan untuk mengambil di segmen lain, yaitu pendederan. Mengambil benih-benih yang notabene sudah kuat di tingkat suhu yang fluktuatif, kita besarkan sampai ukuran benih-benih komersial. Sebenarnya pada dasarnya budidaya lele sih sama semua Pak, tetapi kalau misalnya dari sisi pakan, kita menggunakan pakan pabrikan. Dalam artian kita menjaga dari sisi kualitas benih itu sendiri. Kita lihat pabrik-pabrik pakan, mereka sudah meramu pakannya mereka dengan kandungan-kandungan yang memang dibutuhkan oleh ikan lele itu sendiri. Maka dari itu saya fokus untuk menggunakan pakan pabrikan dibandingkan dengan pakan-pakan alternatif. Jadi kalau misalnya kita bicara tentang budidaya lele, dibandingkan dengan kita budidaya ikan air tawar yang lain, memang budidaya lele ini tergolong yang paling mudah untuk dilakukan dan bisa dimulai dengan modal yang cukup, artinya tidak terlalu besar. Tetapi perlu teman-teman ingat, kita berbisnis atau berbudidaya ikan, kita bergaul dengan makhluk hidup, resiko terbesar adalah kematian. Nah, bagaimana cara kita untuk bisa menekan kematian itu adalah bagaimana kita memaintain air. Jadi di budidaya lele itu sebenarnya bukan budidaya ikannya, tetapi bagaimana kita budidaya airnya. Karena apa? Karena ikan itu hidupnya di mana? Hidupnya di air, kita ngasih makannya di air, dan mereka membuang kotorannya di air. Otomatis kita harus fokus bagaimana bisa memaintain air tersebut selalu dalam kondisi baik, sehingga lele ini bisa hidup dengan aman dan pertumbuhannya juga bisa lebih cepat. Nah, caranya juga mudah sebenarnya, hanya dengan membuang dasar kolam untuk menghilangkan amoniak yang ada di dasar kolam yang bisa menyebabkan tumbuhnya bakteri-bakteri jahat yang bisa mengganggu pertumbuhan ikan itu sendiri. Jadi gini, saya mengembangkan usaha lele ini dari yang bisnis utama sampai keturunan. Saya melihat dulu istilahnya, ternyata ada masalah di situ. Nah, permasalahan dari saya kenapa melihat peluang di lele file itu, ternyata mitra-mitra saya yang saya suplai benih lele itu ternyata mereka ada kendala di masalah pemasaran. Bang, ini mau kemana dijualnya istilahnya, dengan kapasitas yang tidak terlalu besar, misalnya sekintal, 2 kintal, itu kan terkadang tengkulak agak malas untuk ambil karena kuantitinya terlalu kecil.
Di situ saya melihat peluang, gimana caranya kalau misalnya bermain di kuantiti kecil. Oke, kita bermain di olahan. Nah, olahan apa yang paling simpel? Oh, ternyata olahan di file. Kita hanya membuang kepala dan tulang, kita packaging menggunakan plastik vakum. Dengan seperti itu kita bisa menaikkan value lele di harga yang lebih baik. Nah, di situ saya melihat peluang, ternyata dengan saya membuka olahan lele file itu, teman-teman mitra ini terbantu untuk hasil panennya bisa diserap. Otomatis saya pun merasa terbantu karena benih lele kita, benih lele saya bisa terserap lebih cepat ke mitra. Jadi ini terbentuklah circle yang berkesinambungan, saling menguntungkan. Benih saya bisa diserap dengan cepat, teman-teman mitra juga hasil panennya bisa saya serap dengan harga yang lebih baik. Jadi awal saya memulai usaha ini bebarengan dengan saya bekerja di bank. Artinya coba deh istilahnya sambil kerja di bank sambil membuka usaha. Ternyata yaitu istilahnya tidak bisa semuanya dikerjakan secara berbarengan. Apalagi dengan job desk yang berbeda. Yang di sisi lain di bank kita berhubungan dengan keuangan, di sini berhubungan dengan aquaculture. Di situ saya berpikir, apa nih yang harus dikorbankan? Kalau misalnya mengkorbankan di bisnis saya kepalang tanggung untuk sudah membangun ini semua. Ya udah, saya berpikir ya udahlah, mumpung saya masih itu belum menikah, saya memutuskan untuk resign dari pekerjaan dan fokus di usaha ini. Orang tua kebetulan backgroundnya memang bukan di bisnis, di profesi, artinya di karyawan juga. Mereka sih bukan menentang lah, lebih ke arah memberikan saran gitu, istilahnya kamu berbisnis ini ada resiko loh gitu. Tapi juga ada beberapa teman-teman sekitar yang sedikit menganggap remeh lah istilahnya, ngapain sih lu istilahnya, kok bisnis lu nggak elit banget itu, maksudnya kok bisnisnya di ikan-ikan, apalagi ikan-ikan murah lah, banyak orang bilang bisnisnya bisnis kampungan. Tapi saya sendiri melihat ini masih banyak peluang yang bisa digarap gitu loh. Maksudnya masih banyak banget yang bisa digarap. Artinya saya memberikan penjelasan terhadap sama orang tua, ya memang ada khususnya bapak, ya udah itu putusan kamu. Kalau misalnya kamu bisa tanggung jawab ya udah go ahead gitu loh. Tapi kalau ibu butuh ada waktu lah untuk bisa menerima gitu. Jadi buat teman-teman milenial yang ingin mencoba usaha di bidang aquaculture ataupun agriculture, coba. Tapi dari skala kecil dulu. Apalagi dengan kita akses digital semakin lebih mudah, teman-teman bisa belajar di website, di YouTube, dan bisa memasarkan produk teman-teman juga semakin mudah juga.